Perkenalkan, saya FX Eko Prihantoro. Saya adalah peserta Diklat Pembelajaran Mendalam bagi Kepala Sekolah tahun 2025 dari SMK Pangudiluhur Muntilan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun Diklat Pembelajaran Mendalam bagi Kepala Sekolah diselenggarakan oleh Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi atau BBPP MPV Seni Budaya Yogyakarta. Kegiatan tersebut bertempat di SMK Negeri 3 Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Diklat Pembelajaran Mendalam bagi Kepala Sekolah adalah kegiatan dalam rangka membekali peserta pada kompetensi pembelajaran mendalam. Adapun tujuan dari Diklat Pembelajaran Mendalam bagi Kepala Sekolah adalah meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan secara khusus, tujuan Diklat Pembelajaran Mendalam bagi Kepala Sekolah mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan kerangka kerja pembelajaran mendalam. Yang kedua, melakukan penyelarasan pembelajaran mendalam dengan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Yang ketiga, menunjukkan kepemimpinan dalam praktek pedagogis, kemitraan pembelajaran, penciptaan lingkungan belajar yang holistik, serta pemanfaatan teknologi digital. Dan yang keempat, mengelola sumber daya penyelenggaraan pembelajaran mendalam. Dan yang kelima, menyusun dan mengimplementasikan rancangan kolaborasi inquiry secara terstruktur. Diklat Pembelajaran Mendalam bagi Kepala Sekolah dilaksanakan dalam 3 tahap. 1. Tahap In-Service Training atau In-1. Tahap ini dilaksanakan dalam 46 jam pelajaran di lokus yang telah ditentukan selama 6 hari. 2. On the Job Training atau OJT. Tahap OJT ini dilaksanakan sebanyak 120 jam pelajaran dan dilakukan di Satuan Administrasi Pangkal selama 1,5 bulan. 3. In-Service Learning atau In-2. Tahap In-2 dilaksanakan sebanyak 32 jam pelajaran di tempat Diklat Pembelajaran Mendalam selama 4 hari secara berturut-turut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dalam rangkaian kegiatan Diklat Pembelajaran Mendalam bagi Kepala Sekolah, ada kegiatan tindak lanjut yang harus dilaksanakan pada tahapan OJT. Adapun kegiatan tersebut bertujuan untuk menyusun dan mengimplementasikan rancangan kolaborasi inquiry secara teratur. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, peserta merencanakan tema kegiatan sesuai dengan kebutuhan sekolah untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dalam hal ini, saya memilih kegiatan workshop dengan judul Penyusunan RPP Pembelajaran Mendalam dengan memanfaatkan Artificial Intelligence. Adapun pelaksanaan kegiatannya adalah 1. Latar belakang kegiatan. Kegiatan dilaksanakan dengan didasari pada adanya data guru kelas 10 yang belum memahami dan belum menyusun RPP Pembelajaran Mendalam karena berbagai hal. 2. Tujuan kegiatan. Yang pertama adalah memberikan pemahaman guru mengenai konsep dasar penyusunan perencanaan pembelajaran atau RPP dengan memanfaatkan AI. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan AI, guru dapat mempercepat proses penyusunan perencanaan pembelajaran atau RPP. 3. Hasil yang diharapkan.
Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru memahami konsep dasar penyusunan RPP pembelajaran mendalam dan terampil menyusun perencanaan pembelajaran atau RPP dengan memanfaatkan AI. Yang kedua, guru dapat tepat waktu dalam memenuhi tuntutan penyediaan rencana pembelajaran dalam bentuk RPP pembelajaran mendalam. Empat, pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaannya, kegiatan yang direncanakan dilaksanakan dengan melalui tahapan inquiry kolaboratif, yakni pertama, ases. Pada tahapan ini, penulis menghimpun data awal dari guru dengan melakukan survei kepada beberapa orang guru sebagai sampel untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi terkait topik yang dipilih. Kedua, desain. Pada tahapan ini, penulis menentukan strategi di dalam melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang teridentifikasi. Hal ini dimaksudkan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan. Adapun strategi yang dipilih adalah mengadakan workshop dan memanfaatkan teknologi berupa artificial intelligence. Ketiga, implement. Ini adalah tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan. Pada tahapan ini, penulis melaksanakan kegiatan sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Adapun kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2025, pada waktu pukul 12.30 sampai dengan pukul 15.30, bertempat di ruang meeting SMK Pangudi Luhur Muntilan, dengan narasumber Yosep Rio Kristiawan, SSI. Keempat, measure, reflect, and change. Tahapan ini adalah pengumpulan data dan bukti konkret untuk mengetahui sejauh mana tujuan workshop telah tercapai dan bagaimana dampaknya pada praktek guru, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa tujuan kegiatan sudah tercapai. Dalam hal ini dibuktikan dari hasil evaluasi yang diisi oleh beberapa guru sebagai sampel. Terakhir, kesimpulan. Berdasarkan pada hasil evaluasi pasca workshop penyusunan RPP pembelajaran mendalam dengan memanfaatkan AI, dapat disimpulkan bahwa setelah mengikuti kegiatan, guru dapat memahami konsep dasar penyusunan RPP pembelajaran mendalam dan terampil menyusun perencanaan pembelajarannya atau RPP dengan memanfaatkan AI. Guru mendapatkan manfaat dari kegiatan workshop, dan dengan memanfaatkan AI, guru dapat mengefisienkan waktu dalam memenuhi tuntutan penyediaan rencana pembelajaran dalam bentuk RPP pembelajaran mendalam. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan yang dilakukan dalam melaksanakan tindak lanjut program pengelolaan pembelajaran mendalam. 1. Sosialisasi kegiatan workshop. 2. Pembentukan tim penyelenggara kegiatan workshop. 3. Koordinasi dengan narasumber workshop. 4. Pelaksanaan kegiatan workshop.
Dan 5. Testimoni peserta kegiatan workshop. Halo, perkenalkan nama saya Yulinda Susanti. Saya merupakan guru bahasa Indonesia kelas 10. Berdasarkan pengalaman saya setelah mengikuti workshop penggunaan AI untuk pembuatan RPP, saya merasa sangat terbantu karena ditambah pada semester ini saya berkolaborasi dengan 3 mata pelajaran yaitu IPAS, DPIB, dan Teknikum itu. Jika dilihat dari pelajarannya, ketiganya itu apabila digabungkan bersama bahasa Indonesia, jika pembuatan RPP-nya secara manual, pasti akan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Tetapi dengan menggunakan AI bisa membuat saya itu mempersingkat waktu, mengefisienkan. Jadi saya tidak perlu membutuhkan waktu yang panjang untuk bisa membuat sebuah RPP yang menarik. Jadi setelah saya mengikuti workshop pembuatan RPP menggunakan AI, itu bisa membantu saya, mempercepat saya membuat sebuah perangkat pembelajaran. Terima kasih. Demikian penjelasan singkat mengenai apa yang saya lakukan dalam Diklat Pembelajaran Mendalam bagi Kepala Sekolah tahun 2025. Semoga bermanfaat. Pembelajaran mendalam, pendidikan bermutu untuk semua.